Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kulkas Misterius Pak Wijaya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keluarga Pak Jaya baru saja pindah ke rumah di pinggir kota. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi nyaman, dengan halaman yang cukup luas, cukup untuk putri mereka, Rina, yang masih kelas 2 SD, berlari-lari dan bermain sepuasnya. Pada hari pertama kepemindahan, Pak Wijaya dan istrinya, Muningrum, sibuk menata barang-barang di dalam rumah. Rumah ini sempurna, ujar Buningrum sambil menatap ruang tamu yang mulai rapi. Aku senang akhirnya kita punya tempat sendiri. Pak Wijaya tersenyum dan mengangguk. Iya, aku juga. Tak lama kemudian, suara truk terdengar berhenti di depan rumah. Seorang pria kurus turun dari truk dan mengetuk pintu. Pak Wijaya bergegas membukanya. Permisi Pak Wijaya, saya mau mengantarkan kulkas dari teman Anda, kata pria pengantar sambil menunjukkan bukti pengiriman. Oh iya, terima kasih Pak, jawab Pak Wijaya sambil mendandatangani bukti penerimaan. Mereka bersama-sama memindahkan kulkas besar itu ke dapur. Kulkas itu besar, mengkilap dan terlihat sangat modern. Buningrum yang melihat dari kejauhan langsung menghampiri dengan mata berbinar. Ini lebih bagus dari yang aku bayangkan, ujarnya sambil meraba permukaan kulkas. Temanmu sangat baik ya, kenapa dia memberikannya? Tanya Buningrum dengan penasaran. Ini hadiah untuk kita karena akhirnya bisa pindah rumah. Aku juga heran kenapa dia begitu dermawan. Dia bilang kalau ini tidak 100% baru, tapi kondisinya masih sangat bagus. Daripada tidak terpakai di rumahnya, dia memberikannya kepada kita, jelas Pak Wijaya. Setelah para pengantar pergi, Buningrum langsung membuka pintu kulkas dan terkejut melihat ruangannya yang luas. Wah, kita bisa menyimpan banyak makanan di sini, katanya sambil tersenyum lebar. Rina yang penasaran mendekati kulkas besar itu dan menepuk-nepuk pintunya. Kulkasnya besar sekali, Ma. Apa nanti isinya banyak es krim? Tanya Rina dengan mata berbinar. Buningrum tertawa kecil. Tentu saja sayang, tapi tidak setiap hari ya. Pak Wijaya menutup pintu kulkas dan menghela nafas panjang. Baiklah, sekarang saatnya belanja makanan. Kita harus mengisi kulkas besar ini. Esokan harinya, setelah kulkas diisi dengan beragam bahan makanan, hal-hal aneh mulai terjadi. Makanan yang seharusnya habis secara ajaib kembali dengan jumlah penuh. Suatu pagi, Buningrum membuka pintu kulkas untuk mengambil sebotol susu yang ia yakini sudah diminum Rina sebelumnya. Ia memanggil suaminya dengan nada bingung. Kak, kamu ingat gak kita minum susu ini tadi malam kan? Pak Wijaya yang sedang duduk di meja makan menoleh dan mengangkat bahu. Iya, Rina juga minum. Kenapa? Aku yakin botolnya habis tadi malam, kata Buningrum sambil mengangkat botol yang kini terlihat penuh kembali. Pak Wijaya berdiri dan menghampiri istrinya. Mereka berdua saling berpandangan.
mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dengan kulkas baru itu. Beberapa hari setelah kejadian aneh pertama, Buningrum mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, suatu pagi ia kembali menemukan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Roti yang sebelumnya mereka makan habis, kini muncul lagi di dalam kulkas, seolah-olah tak pernah disentuh. "Pak, roti ini kan sudah habis kita makan kemarin. Kenapa sekarang ada lagi?" tanya Buningrum dengan nada bingung sambil memegang roti tersebut. "Mungkin kita beli 2 bungkus dan kamu lupa," jawab Pak Wijaya mencoba menenangkan istrinya. Meski ia sendiri tampak ragu. "Tidak Pak, aku ingat betul kita hanya beli 1 bungkus. Ini sangat aneh," kata Buningrum kali ini dengan nada yang sangat serius. Pak Wijaya menatap istrinya dan mencoba menenangkan suasana. "Mungkin kita cuma salah ingat Bu, gak perlu terlalu dipikirkan." Namun kejadian ini tidak berhenti hanya pada botol susu roti yang tak kunjung habis. Setiap kali mereka membuka kulkas, makanan yang seharusnya sudah habis tiba-tiba kembali dengan jumlah penuh. Meski awalnya terasa seperti keajaiban, lama-kelamaan Buningrum dan Pak Wijaya mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, Buningrum membuka kulkas dan mendapati sepotong daging segar yang jelas-jelas tidak ia beli. Bingung, ia memanggil Pak Wijaya yang sedang duduk di meja makan. "Pak, kamu beli daging ini kemarin ya?" tanya Buningrum sambil menunjukkan potongan daging itu. Pak Wijaya mengangkat alisnya. "Daging? Aku gak ingat beli daging Bu. Bukannya kita mau belanja minggu depan?" Buningrum menghela nafas bingung. Ini makin aneh. Roti yang kita makan kemarin muncul lagi. Dan sekarang ada daging yang aku gak pernah beli. Siapa yang mengisi kulkas ini Pak? Pak Wijaya mengangguk kepalanya, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. "Mungkin kita lupa kalau masih ada sisa persediaan, atau mungkin kita tanpa sadar belanja lebih banyak." Namun Buningrum tetap merasa ada yang salah. "Aku ingat betul Pak, gak mungkin kita lupa sebanyak ini." Pak Wijaya tertawa kecil, meski terdengar gugup. "Mungkin kulkasnya bisa mengisi sendiri. Siapa tahu kan?" "Mengisi sendiri? Itu mustahil Pak," jawab Buningrum, meski dalam hatinya ia juga mulai merasa takut. Namun, meski Pak Wijaya berusaha bersikap tenang, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kulkas mereka terus terisi. Bahkan ketika mereka tidak pernah menambah bahan makanan di dalamnya. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Rina tiba-tiba mengeluh. "Mama, kenapa aku merasa pusing terus habis makan?" Buningrum langsung khawatir dan meraih putrinya. "Kamu sakit sayang?" Rina menggeleng pelan. "Enggak sakit Ma, tapi aku sudah merasa pusing seperti ini beberapa hari terakhir." Buningrum dan Pak Wijaya saling bertatapan, kali ini dengan perasaan was-was. Mungkinkah ada hubungan antara makanan dari kulkas misterius itu dengan keluhan Rina? Mereka pun mulai merasakan bahwa keajaiban kulkas ini mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. "Pak, kamu gak merasa ada yang aneh dengan makanan di kulkas kita?" tanya Buningrum pelan, hampir berbisik saat mereka duduk di meja makan. Pak Wijaya diam sejenak, memikirkan kemungkinan yang selama ini ia abaikan. "Iya, makanan di kulkas terlihat normal, tapi dari mana asalnya? Kita gak pernah belanja sebanyak itu," desak Buningrum. Suaranya mulai dipenuhi kecemasan.
Setiap pagi kulkas selalu penuh tanpa kita mengisinya. Dan sekarang Rina sering pusing setelah makan di sana. Pak Wijaya menarik nafas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang mulai diliputi rasa takut. Kita harus cari tahu lebih lanjut. Tapi untuk sekarang, mari kita coba berhenti makan apapun dari kulkas itu. Usulnya meski dalam hatinya ia tahu itu bukan keputusan yang mudah. Makanan dari kulkas tersebut selalu tampak segar dan menggoda, sulit untuk ditolak. Terutama ketika makanan itu seakan muncul begitu saja, menawarkan kenyamanan yang begitu menggiurkan. Mereka tahu sesuatu yang aneh sedang terjadi, namun tetap saja godaan untuk memakannya sangat besar. Malam itu saat Bu Ningrum mencuci piring, Pak Wijaya duduk merenung di ruang tamu. Kulkas yang selalu mengisi sendiri menciptakan rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Aku rasa ada yang tidak beres dengan kulkas itu, gumamnya. Ia tahu mereka harus menghadapi kenyataan yang mungkin tersembunyi di balik keanehan ini. Semakin sering keluarga Pak Wijaya makan dari kulkas, semakin sering mereka mengalami sakit kepala yang tiba-tiba. Pagi itu, Bu Ningrum merasa pusing yang lebih berat dari biasanya. Kepala aku berat sekali, Pak, keluhnya sambil memijat pelipisnya di meja makan. Aku pusing dan lemas. Pak Wijaya mengangkat pandangannya dari piring dan menatap istrinya dengan prihatin. Kamu kurang istirahat mungkin. Belakangan ini kamu sering terlihat capek. Tapi ada yang aneh, Pak. Kamu gak merasa hal yang sama? Tanya Bu Ningrum lagi. Pak Wijaya terdiam sejenak, mencoba merasakan tubuhnya sendiri. Ia juga merasa energinya berkurang dalam beberapa hari terakhir. Setiap bangun tidur, tubuhnya tidak terasa segar. Aku pikir ini karena pekerjaan, tapi sekarang aku mulai merasa ada yang salah. Di sebelah mereka, Rina tiba-tiba menghentikan kunyahannya. Aku juga sering pusing di sekolah, Ma, ujarnya pelan, membuat Bu Ningrum dan Pak Wijaya langsung menoleh. Kamu pusing juga, sayang? Tanya Bu Ningrum khawatir. Rina mengangguk pelan. Iya, kadang waktu belajar rasanya seperti mau pingsan. Teman-temanku bilang aku sering kelihatan ngantuk. Bu Ningrum menatap Pak Wijaya dengan serius. Pak, ini sudah tidak wajar. Apa mungkin ada yang salah dengan makanan dari kulkas? Pak Wijaya berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku juga mulai berpikir begitu. Tapi makanan itu terlihat normal, gak ada yang basi atau berjamur. Tapi kita semua merasa lemah setelah memakannya, desak Bu Ningrum. Ada sesuatu yang salah. Kita harus berhenti makan dari kulkas itu, tegas Bu Ningrum. Meski demikian, rasa penasaran terus membebani pikiran Pak Wijaya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kulkas mereka, dan mereka harus segera mengetahui sebelum semuanya semakin memburuk. Pak Wijaya semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu dengan tekad untuk menemukan kebenaran, dia memutuskan untuk melakukan eksperimen. Sepulang kerja, dia pergi ke pasar dan membeli bahan makanan segar, sayuran, buah-buahan, dan daging semuanya baru. Sesampainya di rumah, dia memotret seluruh belanjaan dengan kamera ponselnya, lalu memasukkan semuanya ke dalam kulkas. Aku mau lihat apakah makanan ini tetap ada besok pagi, gumamnya sambil menutup pintu kulkas dengan hati-hati. Dari sudut dapur, Bu Ningrum memperhatikan gerak-geriknya dengan cemas. Kamu yakin ini akan membantu? Tanyanya menyilingkan tangan di dadanya. Pak Wijaya menoleh dengan tatapan serius.
Kalau makanan ini hilang juga, kita pasti menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar makanan yang mulai muncul sendiri. Keesokan paginya dengan hati yang berdebar, Bu Ningrum membuka kulkas. Dia menahan nafas sejenak kemudian terkejut. "Pak, lihat ini!" serunya kaget. Pak Wijaya berlari ke dapur dan langsung merasakan kengerian yang menjalar di tubuhnya. Makanan yang dia beli kemarin hilang semuanya. Sebagai gantinya, muncul lagi buah-buahan, sayuran, dan daging yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah kulkas itu terus mengisi dirinya sendiri. Dia segera mengecek galeri ponselnya, melihat foto-foto belanjaannya dari kemarin. Tetapi tak satu pun dari bahan-bahan itu tersisa di kulkas. "Ini tidak mungkin," bisik Pak Wijaya dengan nada putus asa. "Semua makanan yang aku beli hilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi?" Bu Ningrum menatap suaminya dengan penuh kecemasan. "Kita harus hentikan ini, Pak. Ada sesuatu yang salah dengan kulkas ini." Pak Wijaya menghela nafas panjang. Wajahnya bingung, tapi bagaimana caranya? Kulkas ini seolah-olah hidup. Bu Ningrum hanya menggeleng-geleng, tak tahu harus berkata apa lagi. Situasi semakin rumit dan mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Malam itu setelah memastikan Bu Ningrum dan Rina sudah tertidur, Pak Wijaya memutuskan untuk mencari jawaban. Dia meraih telepon dan menghubungi Pak Tono, temannya yang dulu memberikan kulkas itu. "Halo Tun," sapa Pak Wijaya dengan suara rendah, memastikan tidak membangunkan keluarganya. "Halo, ada apa Pak?" jawab Pak Tono dengan nada ceria meski larut malam. Pak Wijaya terdiam sejenak, ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, "Aku mau tanya soal kulkas yang kamu kasih itu. Kamu tahu dari mana asalnya?" Pak Tono terdengar bingung sejenak. "Kulkas itu aku beli dari rumah seorang pria tua," jawabnya. Suaranya mulai terdengar ragu. Pak Wijaya merasa ada yang aneh. "Siapa pria tua itu?" desaknya, merasakan firasat buruk mulai menjalar. Pak Tono terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku gak tahu banyak tentang dia, Pak. Tapi orang-orang di sekitar bilang dia meninggal dalam keadaan yang aneh." Suara desakan misterius itu bergema dari dalam kulkas. Pak Wijaya yang sedang berdiri di dekatnya merasakan ketakutan yang merayap di tubuhnya. Secara refleks, dia mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Suara aneh itu dan menakutkan terdengar nyata. Dengan tangan gemetar, Pak Wijaya memberanikan diri meraih ganggang pintu kulkas dan menariknya perlahan. Namun, begitu pintu terbuka, suara itu menghilang seketika. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. Di dalam kulkas, makanan tampak biasa saja, seolah tidak ada yang aneh. Namun, Pak Wijaya tahu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang terlihat. Dengan hati-hati, dia menutup pintu kulkas itu. Tangannya masih bergemetar. Di benaknya pertanyaannya terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kulkas ini? Ketakutan di rumah keluarga Pak Wijaya semakin memuncak. Mereka tahu keanehan yang terjadi dengan kulkas ini bukanlah hal yang biasa. Pak Wijaya akhirnya berkata dengan nada serius, "Kita tidak bisa terus begini, Bu. Makanan yang keluar dari kulkas ini bukanlah sesuatu yang normal. Kita harus buang semuanya." Bu Ningrum yang juga ketakutan mengangguk setuju. Rina semakin lemas. "Aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Kita akan singkirkan semuanya besok pagi.
Lanjut Pak Wijaya, kita bersihkan kulkas itu dan kalau perlu kita buang sekalian. Keesokan harinya dengan teh kacang bercampur rasa takut, mereka membuka pintu kulkas. Tapi yang mereka temukan membuat mereka nyaris tersungkur. Makanan yang sebelumnya terlihat segar kini berubah menjadi busuk. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan, membuat mereka hampir muntah. Potongan dagingnya biasa muncul sendiri di dalam kulkas sekarang membusuk dengan parah, seolah-olah sudah tersimpan bertahun-tahun. Pak Wijaya memandang pemandangan mengerikan itu dengan ngeri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa makanan membusuk secepat itu? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba Bu Ningrum pingsan di sampingnya. Tubuhnya jatuh lemas ke lantai, membuat Pak Wijaya panik. Dia berlutut menggoyahkan tubuh istrinya dengan cemas. "Bu, bangun, Bu." Tapi Bu Ningrum tidak merespon. Di tengah kepanikannya, Pak Wijaya merasakan getaran aneh dari kulkas. Getaran itu semakin kuat hingga pintu kulkas berderak keras. Pak Wijaya mendongak. Matanya terbelalak saat melihat sesosok bayangan besar muncul dari dalam kulkas. Bentuknya samar namun jelas mengerikan. Kabut hitam pekat itu tampak menyedot udara di sekitarnya. Dan lebih menyeramkan lagi, bayangan itu bergerak mendekati tubuh Bu Ningrum yang tak sadarkan diri. "Jangan sentuh dia!" teriak Pak Wijaya meski dia tahu teriakannya sia-sia. Bayangan itu tampak seperti sedang menyerap energi dari tubuh istrinya. Pak Wijaya dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, berusaha keras melawan bayangan tersebut. Dengan seluruh kekuatannya, dia menarik pintu kulkas berusaha menutupnya meskipun getaran dari kulkas semakin kuat. Kulkas itu bergetar hebat, seolah melawan usaha Pak Jaya, tapi dengan dorongan terakhir yang penuh ketegangan. Pintu kulkas itu akhirnya tertutup dengan bunyi keras. Getaran dan suara aneh itu langsung berhenti, meninggalkan kesunyian yang menakutkan. Pak Wijaya terengah-engah, keringat mengalir dari dahinya. Dia menatap kulkas itu dengan perasaan takut yang mendalam. Namun dia tahu ini belum selesai. "Kita harus menyingkirkan kulkas ini, Bu," bisiknya meski Bu Ningrum masih belum sadarkan diri. Keesokan harinya dengan bantuan tetangga, Pak Wijaya berhasil menyingkirkan kulkas itu dari rumahnya. Kulkas tersebut dibawa ke tempat pembuangan barang bekas. Namun meskipun kulkas itu sudah lama pergi, keluarga Pak Wijaya belum merasa aman. Hari demi hari berlalu, tetapi kehadiran mencekam itu masih terasa. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Pak Wijaya bertanya dengan cemas, "Apa kamu juga merasakannya, Bu?" Bu Ningrum hanya mengangguk pelan, wajahnya murung. "Sesuatu masih ada di sini, Pak. Sesuatu dari kulkas itu masih mengintai kita," katanya dengan suara lirih, hampir tenggelam dalam ketakutan yang mereka rasakan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.